Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susiana Tabrani kembali akan berbagi kisah dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana awal kami ingin mendirikan satu Tabrani Islamic Center. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2014 adalah momen ayahanda kami sakit ya pada waktu itu, dan beliau juga telah mengamanahkan agar aset-aset beliau untuk dijadikan kemaslahatan, terutamanya pendidikan dan kesehatan, dan juga kampus Universitas Abdurrahman sudah memerlukan lahan baru, dan beliau telah mengamanahkan bahwa aset beliau tanah seluas 4,5 hektar di Jalan Bakti Areka untuk menjadi kampus 2 Universitas Abdurrahman. Nah, jadi dalam menjalankan amanah tersebut, saya berpikir bagaimana kalau kampus 2 ini didesain dalam bentuk pendidikan, namun juga tetap merealisasikan hal-hal yang menjadi penekanan perjuangan Profesor Tabrani Rab, yaitu yang pertama, perjuangan untuk ilmu pengetahuan, berarti perlu forum yang sifatnya nasional dan internasional. Kemudian yang kedua, beliau juga sangat menekankan kepada museum dan perpustakaan, maka dibangunlah museum dan perpustakaan, bukan hanya berisi tentang buku-buku yang saat ini ada program studinya di Universitas Abdurrahman, tapi juga buku-buku tentang budaya, juga tentang sastra dan sejarah, sehingga dapat dipelajari oleh generasi muda, dan juga mengumpulkan penulis-penulis Riau yang mempunyai karya-karya besar dan sehingga bisa dipelajari di museum dan perpustakaan yang ada di tanah ini, yaitu di Tabrani Islamic Center. Yang ketiga adalah rumah adat Melayu yang seperti rumah adat, namun berfungsi juga sebagai museum dan library serta menjadi ruang pertemuan. Juga ada beberapa acara adat yang bisa dilaksanakan, dan tentu saja sebagai ruang untuk edukasi ya, seminar, conference yang sifatnya lebih banyak kepada budaya, sastra serta silaturahim dengan penulis-penulis yang ada di Riau. Dan kemudian untuk menghargai jasa beliau juga dibangunlah satu museum pendirian daripada lembaga pendidikan Universitas Abdurrahman, mulai dari sekolah menengah analis sampai menjadi Universitas Abdurrahman saat ini, dan tentu saja akan menjadi titik ya, jejak yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Riau, dan bagaimana pemikiran seorang Tabrani Rab bisa dipelajari, dan itu kita letakkan di Galeri Tabrani Rab. Lalu beliau juga punya atensi kepada seni dan budaya, maka kami juga bekerja sama dengan beberapa seniman untuk membina satu sanggar yang bernama Sanggar Seni Tabrani Rab. Nah, ide-ide membuatkan suatu lembaga pendidikan menjadi komprehensif ya, yang mampu menikmati keindahan, yang juga mampu untuk menikmati ilmu dengan hati dan jiwanya, yang juga selalu mengedepankan bahwa semua ini mesti dalam Islamic worldview, sehingga apapun yang kita lakukan bertujuan jelas agar memang memberi kontribusi kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah di area ini tuh kadang-kadang kita perlu conference yang memerlukan beberapa
waktu yang berapa lama, sehingga disediakan juga ruangan guest house untuk 30 kamar bagi orang-orang yang mengikuti training selama beberapa hari. Jadi ada beberapa paket-paket edukasi yang memang diperlukan oleh orang-orang yang memang juga interest dan concern dengan pendidikan, dengan budaya, dengan sejarah, yang insya Allah event tersebut akan rutin diadakan di Tabrani Islamic Center. Nah, hal yang menarik dalam proses pada Islamic Center ini, kita inginkan satu lembaga pendidikan formal, sehingga area ini senantiasa ada orang yang sedang belajar, ada orang yang sedang mengajar, yang sifatnya juga formal. Jadi kalau tadi ada short course, ada workshop, seminar, conference nasional dan internasional, di area ini juga ada pembelajaran 24 jam tingkat SMP dan SMA, di mana anak-anak kita boarding school, disediakan asrama, dan mereka juga menghafal Al-Quran. Dan inilah suatu kegiatan yang secara kontinus, sehingga kita mengharapkan kegiatan belajar dan mengajar ini terus berlangsung di Tabrani Islamic Center. Nah, kemudian yang pertama dibangun justru pada tahun 2015, peletakan batu pertama, dan April 2017 diresmikan, yaitu Masjid At-Tabrani. Nah, kenapa ada Masjid At-Tabrani ini di awal pertama? Karena kita meniru saja langkah-langkah Rasulullah waktu beliau hijrah ke Madinah, bahwa yang dibangun pertama itu adalah masjid. Dan ini masjid bukan hanya seperti masjid saja, tetapi juga sebagai suatu simbol peradaban, simbol ketaatan, simbol bahwa apapun yang kita lakukan di Tabrani Islamic Center ini berorientasi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang worldview kita mesti jelas bahwa apa yang kita lakukan haruslah dalam koridor-koridor yang memang ada aturan-aturannya. Nah, kemudian yang tak kalah menarik, masjid kita tidak menganut kepada satu misalnya ini masjid, misalnya ini aliran A, aliran B, aliran C, tidak ada, karena kita hanya berislam saja. Pertama dikomentari juga apakah ini membingungkan, sehingga nanti gimana? Tidak membingungkan, karena insya Allah kalau memang kita berilmu, belajar dengan benar, apapun siapapun dia, kalau memang dia berakidah lurus, ya, beribadah yang benar dengan berbasis pada ilmu, insya Allah akan ada titik temunya gitu. Jadi kita mesti mengedepankan persatuan, mesti mengedepankan kesepakatan bersama, karena intinya kita ini semua hanyalah ingin selamat dunia dan akhirat. That's the point. Jadi kenapa kita mesti mengkotak-kotakkan Islam itu gitu. Dan perbedaan-perbedaan itu nanti kita bahas, kita bicarakan, tanpa kita blame on atau menyalahkan atau menyudutkan siapapun. Kita bisa duduk bersama dan mencarilah satu titik temu, dan pada saat memang satu golongan it's fine, nggak apa-apa, tapi nggak majelis ilmunya ada dan kita terbuka saja gitu ya. Kita tetap meminta ulama-ulama untuk menjelaskan, dan tentu saja kita tidak ada dikotomi ya, bahwa ini ilmu kedokteran dan ini adalah ilmu agama. Tidak, kita memang berusaha untuk integrate, bukan integrate dalam arti integrasi yang bersenyawa, bukan. Jadi dalam ilmu kedokteran itu sendiri, misalnya dalam kedokteran, misalnya dalam psikiatri ya, bahwa homoseksual itu dianggap sekarang normal, ya, fisiologis biasa saja gitu. Kalau orang ada kecenderungan seksualnya untuk menyukai sesama jenis misalnya, walaupun di zaman saya belajar dulu itu termasuk patologis ya, termasuk adalah gangguan kepribadian, deviasi ya, tetapi sekarang tidak gitu kan, dan dipromot internasional bahwa itu fine aja gitu. Nah, tapi kalau dengan Islamic worldview kita akan dudukkan bahwa tidak, itu tidak benar gitu misalnya kan. Tetapi seandainya seseorang memilih untuk homoseksual, dia untuk hak dia sebagai warga negara itu kan sudah ada dalam undang-undang negara, dan kita tetap mempunyai hak untuk dilakukan dengan baik, tapi kita tidak akan membenarkan perbuatannya begitu. Jadi kenapa? Karena ada Islamic worldview. Jadi di situ, di kedokteran itu kita akan mendudukkan ini benar atau tidak. Nah, jadi termasuk misalnya hal-hal yang
hukum-hukum aborsi misalnya, bagaimana Islamic worldview kita gitu. Jadi semuanya ini mesti ada kejelasan ya, seperti inseminasi atau bayi tabung ya, kita yang diperbolehkan adalah ovum dan sperma yang memang asalnya dari perkawinan yang sah ya. Kita tidak bisa mengambil dari bank sperma misalnya, tidak bisa. Jadi kita meletakkan Islamic worldview itu terhadap kepada ilmu kedokteran yang sesuai dengan koridor syariah. Nah, tapi dalam hal ini, apakah gara-gara kita Islamic worldview lalu kita menjadi ekstrim, kita menjadi eksklusif? Enggak, insya Allah enggak. Kenapa justru kita di sini berbasis kepada surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu kita betul-betul Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan untuk saling kenal mengenal. Jadi kita justru perbedaan is fine, oke, tapi kita harus mengerti bahwa tabiat perbedaan itu Allah ciptakan agar saling kenal mengenal. Justru supaya kita bisa bonding karena perbedaan itu justru gitu. Nah, ini yang menjadi ide-ide kita yang agak berbeda dengan lembaga-lembaga Islamic Center yang lain. Dan penekanan kita terhadap budaya ilmu juga kuat ya. Kenapa? Karena kami yakin bahwa apapun kita kesalahan, termasuk cara pandang kita, permusuhan yang berlebihan, memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita, itu adalah asalnya karena rusaknya ilmu. Jadi problemnya adalah rusaknya ilmu. Karena nggak berilmu, kita menjadi mudah untuk skeptis ya, mudah judgment, dan kita merasa paling benar sehingga kita sudah merasa paling ahli surga, dan kita blame on terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, inilah yang paling dihindari oleh kita. Makanya kita akan banyak sekali mengeksplor segala sesuatu hal yang berbeda tadi kita akan bahas, dan kita selalu bertanya dari mana asal ilmunya, kemudian adakah penjelasannya, dan jika berbeda it's fine ya. Misalnya pengalaman saya pribadi waktu ke Turki pertama kali kan kaget, kok perempuan sebelah saya sholat kakinya kelihatan, dia pakai gamis, terus dia langsung bahkan pakai jilbab, terus dia langsung sholat sebelah saya gitu ya. Kalau saya sempat tidak berilmu bahwa mazhab mereka adalah mazhab Hanafi, saya bisa jadi batal tuh sholat dia tuh, nggak bener sholat dia misalnya. Tetapi hal-hal seperti ini akan insya Allah mereda jika kita berilmu ya, jika kita open minded, mau mendengarkan ulama-ulama yang lain yang kita lebih terbuka. Jadi di sini semua orang ilmuwan selagi dia memang mumpuni, fakih dalam ilmunya, expert, dia akan menjadi ulama dalam bidang dia. Nah, nanti kita mengcombine seperti itu ya. Jadi budaya ilmu di sini adalah setiap orang mesti dalam keadaan yang belajar, setiap orang mesti dalam keadaan yang bahwa dia memerlukan satu ilmu untuk menunaikan kewajibannya. Misalnya kalau guru geografi, dia walaupun tidak berbackground S1 geografi, dia mesti belajar sekali mengeksplor tentang geografi, mendengarkan dari video dan semua, sehingga dia layak untuk menjadi guru geografi. Jadi gitulah Tabrani Islamic Center seperti apa budayanya. Budaya yang kita ambil adalah budaya robani, amanah dan beradab. Ini supaya mudah dipahami, karena robani itu adalah kata-kata dari Al-Quran yang paling mendekati apa yang Allah maksud. Dan robani juga adalah orang yang belajar, dan orang juga yang senantiasa belajar, dan orang yang pasti mengajarkan ilmunya. Jadi mudah ya. Amanah sudah pasti dong, kita kan amanah, kita kan adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan tujuan beribadah kepadanya. Kita diamanahkan juga memimpin di muka bumi. Jadi kita mesti amanah dan memahami apa yang Allah maksud dengan kita menjadi khalifah fikar itu gitu. Dan bagaimana perlakuan kita terhadap yang bukan muslim, pada makhluk lain, pada hewan, pada tumbuhan, kepada alam, itu semuanya mesti punya koridor, dan itu koridor-koridor itulah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kita ada salah satunya juga values kita, core values kita beradab. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada hakikat seperti apa dia ditempatkan, di mana letaknya. Kita bagaimana bersikap terhadap pencipta kita, dan bersikap terhadap yang menjadi panutan kita Rasulullah SAW, dan bagaimana kita mendudukkan ulama-ulama kita, ilmu, buku, kemudian di mana kewajiban kita terhadap masyarakat, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat, dan bagaimana orang yang
tidak seagama dengan kita. Nah itu semua adalah adab-adab yang mesti kita pahami. Jadi core values di Tabrani Islamic Center ini yang mudah sekali dipahami oleh orang, dan ini adalah milik semua orang gitu. Kalau jika orang mengamalkan Robani Amanah Beradab, insya Allah akan kepada yang harmoni, ya, tidak ada orang yang tidak mendapatkan haknya. Tapi kita juga jika kita dizolimi, maka kita juga punya sikap bahwa karena hak-hak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak berhak untuk dizolimi oleh siapapun. Kita akan mengutarakan, saya punya hak, saya punya sikap, Anda telah menzolimi saya, dalam hal ini hak saya adalah. Nah, kita menjelaskan dengan cara yang pantas, dengan cara yang patut, sehingga pembicaraan-pembicaraan kita adalah berbasis kepada ilmu, menghidupkan budaya ilmu, mencintai ilmu, dan tanpa ada rasa bahwa saya yang paling benar gitu. Selalu ada jika ada kritikan kita, it's fine, kita selagi Anda bisa explain, menjelaskan dengan kita, why not, yuk kita duduk bersama, kita bahas, dan jika dinasihati pun kita akan welcome, ya. Jadi tidak ada kita mengklaim bahwa guru saya justru paling benar dan apa yang Anda katakan salah, sementara kita sendiri belum mempelajari apa yang buku-buku guru kita pelajari. Kita baru dengar 1 kali 2 kali ceramahnya, kemudian kita klaim bahwa yang ahli surga itu guru kita gitu. Jadi tidak ada yang seperti itu. Jadi kita tetap satu hal semua insya Allah bisa kita bahas selagi kita mau duduk bersama dan kita ambil sumber-sumber ilmunya, kemudian kita ambil titik tengahnya, dan kita selalu menjadi orang yang mudah, orang yang berada di pertengahan, orang yang selalu mencari solusi dan menghidupkan budaya ilmu. Jadi begitulah Tabrani Islamic Center akan menjadi warna mungkin insya Allah di Pekanbaru dan di Riau, yang menjadi suatu lembaga yang unik mungkin, yang mau duduk bersama dan mau belajar. Dan tentu kami insya Allah akan mandiri finansial, ya, kami tidak minta-minta dari APBD atau minta-minta dana, tidak, ya, tapi betul-betul kami berusaha untuk mandiri. Kemudian yang selanjutnya, karena kita juga paham dengan petani semakin sedikit, ya, dan kita juga inginkan ananda kita yang sedang dididik di sini punya rasa penghargaan kepada proses makanan itu, dan ada adab terhadap makanan itu, menghargai sekali bagaimana proses bertumbuhnya suatu tanaman sehingga tanaman itu menghasilkan makanan. Itu perlu diupayakan. Kami karena ada tanah yang masih bisa kami kelola, maka kami membuat lahan pertanian. Lahan pertanian ini adalah menanam makanan pokok yang utama, yaitu ladang padi darat, ya, karena kondisi kita di sini panas. Kemudian kita membuat kebun sayur, kita ada kolam ikan, ada ternak ayam juga, dan kedepannya mungkin ada ditambah ternak yang lain. Dan kita juga berusaha untuk memperkenalkan ke ananda kita, begini loh prosesnya bertanam, bercocok tanam, karena itu diperintahkan Rasulullah juga, dan Umar bin Khattab juga sangat menganjurkan untuk memanfaatkan lahan, jangan sampai ada yang dianggurin, ya, tidak dimanfaatkan. Sehingga kami juga punya lahan pertanian. Jadi di sini semua dibikin nyaman, berbudaya, ada seni, kesabaran, dan terutama sekali kami ingin sekali semua warga kami di sini, ada 90 orang guru, ada sekitar 30 orang supporting system kami yang mendukung, ya, di sini. Insya Allah akan membuat satu unit dan 6,5 hektar ini sebagai salah satu cahaya bagi kota Pekanbaru, bagi Riau, bagi Indonesia, agar Indonesia lebih baik ke depannya. Dan betul-betul insya Allah akan salah satu dari keinginan kami adalah membentuk generasi-generasi, karena kami yakin sesuai dengan tagline dari Prof. Tabrani Rab, yaitu selamatkan Riau melalui pendidikan, save Riau through education, dan kami kembangkan menjadikan save generation through education. Karena kita tahu dari hadis bahwa untuk selamat dunia akhirat kita adalah dengan ilmu. Maka insya Allah menjadi istihsan pembelajar, istihsan Robani Amanah Beradab adalah tugas kita semua, dan kita sabar dalam proses tersebut. Semoga Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.